Ít nhất 174 người đã thiệt mạng và khoảng 180 người đã bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tại một trận đấu bóng đá ở Indonesia. Yang memang terjadi di malam hari ini, tetapi menjadi sebuah sukses tertunda. Siap, lakukan tendangan, gol! Nama Malaysia trending selain karena kesuksesan membantai timnas Indonesia 5-1. Adapun trending Marcus terkait kekalahan timnas Indonesia dari Malaysia. Marcus yang dimaksud adalah mantan kiper timnas Indonesia yang kini menjadi pelatih kiper timnas Indonesia U16, Marcus Horizon. Ia dianggap sebagai biang kekalahan dan kegagalan Garuda Muda melaju ke putaran final Piala Asia tahun 2023. Potongan video di mana ia meneriakan local pride, kebanggaan lokal, muncul kembali. Meski tak sebut nama, apa yang dimaksudkan Marcus, dianggap mengarah kepada pelatih timnas Indonesia senior asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Video tersebut sebenarnya muncul jelang pengalungan medali kepada timnas Indonesia U16 saat menjadi juara Piala AFF U16 2022 pada pertengahan Agustus tahun 2022 lalu. Saat itu bukan hanya Marcus yang meneriakan local pride, tapi juga anggota tim ofisial Timnas lainnya bernama Gilang. Persisnya Gilang duluan yang menyebut kata local pride. Marcus lantas menimpali dengan local pride kampion dan kini netizen memplesetkan menjadi local pride. Netizen menganggap apa yang disampaikan Marcus Horizon dan kawan-kawan dianggap tak biasa, bernada kesombongan. Dan kesombongan itu kini berakibat buruk pada timnas, dibantai oleh timnas Malaysia yang sejak lama dianggap sebagai musuh bebuyutan timnas Indonesia. Local pride trending. Istilah local pride sebenarnya sangat baik. Ia bahkan bisa menjadi gerakan agar masyarakat bangga terhadap produk lokal, atau memakai brand lokal dari Indonesia. Kini local pride trending lagi, namun dengan intonasi negatif, persisnya local pride ala Marcus Horizon yang terkesan sebagai kesombongan. Berikut komentar netizen tentang local pride Marcus Horizon. @reisinaga901, Marcus, local pride kampion, kena bantai SMA Malaysia 1 vs 5, makanya Marcus jangan sombong begitu du iya lain kali. @medioklubit, sedari awal munculnya kericuhan sosial media tentang postingan, local pride, kami memilih diam. Bukan kami mengaminkan perilaku staf tersebut, tapi lebih memikirkan mental pemain menghadapi bagaimana pedasnya publik Indonesia ketika timnasnya menelan kekalahan. Akeong 00 Being Human, yang kemarin pada ngata-ngatain Malaysia bisa ditahan imbang Guam 1-1, apa kabar sekarang, 5-0 Indonesia dibantai sama Malaysia di babak pertama, GW gak peduli lokal pride TP please, ini kudu berbenah sih kehilangan Iqbal dan kayak kehilangan Marcelino di U19 tagar Timnas Day. Kekalahan telak 5-1 oleh Malaysia seperti anti klimaks. Timnas Indonesia sejatinya bermain apik pada 3 laga lainnya di fase grup, hanya saja, 2 laga diantaranya tidak dihitung dalam penentuan runner-up terbaik. Menurut regulasi, hanya hasil laga dengan tim peringkat 3 terbaik yang dihitung dalam penentuan runner-up terbaik. Hal ini agar tercipta kesamaan jumlah laga dengan grup hanya diisi 3 tim, grup H dan J. Maka hanya hasil laga Indonesia lawan Uni Emirat Arab dan Malaysia yang dihitung. Garuda Muda mendapat 3 poin dan selisih gol -3, Indonesia kalah bersaing dengan Laos, yang punya 3 poin dan selisih gol -2, dalam laga yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022, ini Timnas U17 Indonesia tak bisa berbuat banyak.
Gagal tembus Piala Asia U17, media Vietnam ledek timnas Indonesia U17, lebih buruk daripada Laos di ASEAN. Media Vietnam meledek kekalahan memalukan timnas Indonesia U17 melawan Malaysia U17 dengan skor telak 1-5. Hal ini juga memastikan Indonesia U17 gagal mendapatkan tiket final Piala Asia U17 2023. Diketahui pada laga terakhir babak kualifikasi grup B Piala Asia U17 di Stadion Pakansari, pasukan Bima Sakti harus tumbang dari Harimau Malaya, padahal pada laga awal grup pasukan Garuda Muda bermain cukup baik dengan menyapu bersih semua laga. Karena kekalahan telak ini menjadikan timnas Indonesia U17 juga tidak masuk menjadi 6 tim runner-up terbaik, hal inilah yang membuat media Vietnam kasih nyinyiran. Salah satu media Vietnam, Tetao 247 seperti dilansir suara BKC.id menyebut bahwa hasil melawan Malaysia U17 sangat memalukan bagi timnas Indonesia. Gagal dengan memalukan, Indonesia lebih buruk dari tim kecil di ASEAN, tulis media Vietnam tersebut. Dalam ulasannya, media Vietnam tersebut menyebut bahwa timnas Indonesia U17 lebih buruk dari Laos U17 yang secara peringkat masih berada di atas tim Garuda Asia. Faktanya, Laos menjadi salah satu wakil ASEAN bersama Vietnam, Thailand dan Malaysia yang lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Dengan melihat fakta ini, bahwa Laos tunjukkan perkembangan sepak bola muda yang cukup baik. Sebaliknya, kegagalan timnas U17 menjadi sinyal melambatnya perkembangan sepak bola Indonesia, papar media Vietnam. Klasemen akhir grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023, Malaysia juara grup, timnas Indonesia U17 runner-up. Klasemen akhir grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan dipuncaki oleh tim nasional, timnas Malaysia U17. Malaysia U17 menempati peringkat pertama usai menang 5-1 atas timnas Indonesia U17 di Stadion Pakansari, Bogor, pada laga pamungkas grup B yang baru saja berakhir, Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022, malam WIB. Dengan begitu, Malaysia yang bertengger di peringkat pertama grup B dengan koleksi 10 poin memastikan diri menjadi juara grup sekaligus merebut tiket ke putaran final Piala Asia U17 2023. Sementara timnas Indonesia U17 harus rela mengakhiri kualifikasi sebagai runner-up dengan mengumpulkan 9 poin. Timnas Indonesia U17 awalnya cukup diunggulkan untuk lolos karena sedang memimpin 2 poin kontra Malaysia. Dengan keunggulan 2 poin itu, pasukan Bima Sakti hanya membutuhkan hasil seri saja untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023 sebagai juara grup. Akan tetapi, permainan timnas Indonesia U17 benar-benar berbeda dengan 3 laga sebelumnya saat sukses mengalahkan Guam, Uni Emirat, UEA, dan Palestina. Saat melawan Malaysia, pasukan Bima Sakti itu sangat mudah dibobol. Bayangkan saja, di babak pertama timnas Indonesia U17 langsung babak belur dengan skor 1-5, pada babak kedua, timnas Indonesia U17 mencoba bangkit, namun Malaysia memiliki pertahanan yang sulit untuk ditembus.